Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Penjas, NPM 1921911047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Di mana kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar ini juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa poin-poin. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2013 menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Konsep perubahan terletak pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam kurikulum 2013 dinilai secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Kurikulum 2013 merupakan bekal bagi siswa sebagai subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki karena posisi siswa diberi posisi yang dominan. Lalu yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 lainnya mengenai instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Lalu yang ketiga, landasan empirik. Landasan empirik itu memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang keempat, landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Lalu yang ketiga ada prinsip-prinsip kurikulum 2013. Nah, untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. 1. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Lalu yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, itu ada struktur kurikulum.
Struktur menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Peringkat konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban pelajaran untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga pemahaman penerapan prinsip kurva mengenai seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada standar nasional pendidikan atau BSNP. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Standar nasional tersebut terdiri dari 1. Standar isi, 2. Standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidik, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.